Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sampai halaman 50 yang ditekuk ini. Tidak tahu benar apa enggak. Halaman 50, menjauhi barang haram, terutama makanan ya. Makanan yang haram, minum yang haram, itu membuat hati menjadi keras. Hadratin Nabi Muhammad SAW ala hadil muallif hadal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, menjauhi barang haram ya. Makan, minum yang haram, mengkonsumsi barang yang haram, bikin hati keras. Hati keras itu maksudnya apa? Susah, sulit menerima nasihat, susah menerima tausiah, males ngaji. Tondo-tondo sing dipangan haram, tondo-tondo yang diminum haram, sehingga waqallat ibadatuh, menjadi sedikit ibadahnya. Sembayangi titik. Orang yang kakian mengkonsumsi barang haram itu ya, menjadi waqallat ibadatuh, menjadi sedikit ibadahnya. Ngaji Quran malas, apa maneh melok wandi-wan jus. Waduh, uannya sing ngono, tinggal jusnya gak dibaca. Ya Allah, sholat sunnah malas. Jadi tanda-tanda pemakan, peminum yang haram. Hatinya gelap. Maksudnya apa? Dalan nang masjid ketutupan ya, dihalang-halangi, ditutupi oleh setan, ndak ketok. Dalan menuju tempat majelis seperti ini ditutupi oleh iblis, gak ketok. Nang di dalan nang masjid peradaban Asy-Syafaat gak ketok. Kenapa? Ditutupi oleh setan, gelap hatinya. Yang saya khawatirkan menuju rumahnya gelap terus.
dan menghalanginya untuk beribadah serta bermakrifat kepada Allah. Tidak bisa kalau hati peteng, hati keras, tidak bisa bermakrifat kepada Allah, tidak bisa. Mendengar dengan pendengaran Allah tidak bisa, sehingga adzan masyo speaker volumenya keras, like kupingnya ditutupi setan, nggak bisa, nggak kerungu, moro-moro wis salam, Allahu Rabbuna, aduh wis buyar, nggak dengar, ditutupi telinganya, ya Allah. Dia tidak bisa bermakrifat kepada Allah, artinya tidak bisa mendengar dengan pendengaran Allah, tidak bisa melihat dengan penglihatan Allah, sehingga jalan menuju kebaikan itu gak keto, peteng, hati ini peteng soalnya. Ingat ya, mata hati dengan mata kita ini berkaitan. Mata hati dengan mata kita ini berkaitan, sangat berkaitan. Mata hati orang mukmin melihat dengan pandangan Allah itu sangat berbeda dengan orang kafir yang mata hatinya melihat dengan pandangan setan. Tidak sama. Untuk itu mencari barang halal hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Kerja sing kena, nerimo gaji sing kena, ya, itu subhanallah, hukumnya wajib. Karena kalau makan yang haram, minum yang haram atau mengkonsumsi barang yang haram, dampak negatifnya itu dahsyat. Berarti pengertiannya mencari harta yang halal hukumnya wajib bagi setiap muslim. Sebenarnya antara barang halal dengan barang haram ini dapat diketahui secara pasti, dapat dibedakan secara jelas. Karena itulah maka setiap kita, setiap murid ini orang yang berkeinginan dekat dengan Allah, wajib berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal. Dengan usaha mencarinya lewat jalan yang halal, menghindari barang-barang yang haram. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Kanjeng Nabi menjelaskan itu dengan jelas. Innal halala bayyinun, sesungguhnya barang halal itu nyata, jelas. Wa baina awal haram wal harama bayyinun, sedangkan yang haram itu pun juga jelas, nyata. Wa bainahuma, adapun yang di antara keduanya mustabihatun, terdapat barang subhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang di antara keduanya ada subhat tadi itu di mana kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Dulu pernah saya sampaikan subhat itu apa, Mas? Masih ada yang ingat? Barang subhat, bukan subkikir. Masih ingat subhat? Sesuatu yang belum jelas halal haramnya, itu namanya subhat. Nah, orang yang berhati-hati terhadap yang subhat, apalagi yang haram ya, yang subhat aja nggak mau disebut, orangnya disebut wirai, perbuatannya disebut wara. Apa itu? Sikap kehati-hatian.
Wara itu sikap kehati-hatian. Jangan sampai terjebak dengan yang subhat. Apalagi yang haram. Yang subhat aja tidak boleh. Apa itu subhat? Sesuatu yang masih belum jelas antara halal dan haramnya. Faman ittaqa subhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menghindari subhat, maka berarti dia telah benar-benar mensucikan agamanya dan kehormatan dirinya. Wa man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Masya Allah. Barang siapa yang terjerumus ke dalam yang subhat, berarti dia terjerumus ke dalam yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yusiku ayyaqa fih. Sebagaimana seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekeliling tanah perbatasan yang dia khawatirkan terjerumus ke dalam tanah terlarang itu. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalbu. Ingatlah, sesungguhnya bagi setiap penguasa mempunyai daerah larangan. Wa inna likulli malikin hima. Setiap penguasa itu pasti memiliki daerah terlarang. Ala wa inna himallahi maharimuh. Dan ingatlah, ya, ingatlah, daerah larangan bagi Allah adalah larangan-larangannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat sepotong daging. Wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Dan apabila daging itu baik, maka selamatlah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi apabila daging itu rusak, maka celakalah seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu. Ingatlah, daging yang dimaksud itu adalah hati. Saudara-saudara, banyak orang mengatakan bahwa kita ini disetir ya oleh yang namanya hati. Kalau hatinya yang nyetir itu bagus, maka kita akan terarah kepada hal-hal yang positif. Tapi hati ini burak, hati ini walak, hati ini penuh penyakit, ada iri hatinya, ada dengkinya. Iri hati, dengki, hasud itu satu kata. Ada dendamnya, ada angkuh atau sombong takaburnya, ada syiriknya, ada serakahnya, ada suudonitas sosialnya. Pokoknya penyakit-penyakit hati kumpul di dalam hatinya. Orang model seperti itu, ya, orang model seperti itu, bahayanya ini akan memimpin kita ini ke arah yang negatif. Ayah ilakes. Oleh karenanya
Tindakan yang pertama adalah bagaimana kula panjenengan bisa menjaga hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati. Kok lentera lagi? Yang lain apa? Cahaya ilahi. Cahaya ilahi itu maksudnya nurun yang masuk ke dalam hatinya. Nur, cahaya Allah yang masuk ke dalam hati. Paham ya? Cahaya Allah yang masuk ke dalam hati seseorang. Makanya kita diajari doa dulu. Allahumma nawwir qulubana binuril iman. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan sinar iman. Allahumma nawwir qulubana binuril Islam. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan cahaya Islam. Allahumma nawwir qulubana binuril Quran. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan cahaya Al-Quran. Lah itu dibaca. Ojo mrene dihafal tok. Dibaca di setiap kula panjenengan berdoa. Itu dibaca. Nah nanti kalau kita sering donga, sering jaluk nang Gusti Allah agar supaya hati kita ini bersinar, bukan sunlight, tetapi bersih hati kita dengan sinar iman, bersihnya hati kita dengan sinar Islam, bersihnya hati kita dengan sinar Al-Quran. Lama-kelamaan hati kita ini, pandangan mata hati kita ini dengan melihat dengan pandangan Allah. Subhanallah. Sanggup berdoa seperti itu. Allahumma amin. Sanggup ya? Insya lagi, coba lagi. Allahumma nawwir qulubana binuril iman. Allahumma nawwir qulubana binuril Islam. Allahumma nawwir qulubana binuril Quran birahmatika ya arhamar rahimin. Itu penting itu. Coba dijaga. Bicara tentang hati. Saya dulu pernah mendengar pidato Rasulullah langsung. Saya ngrungokno dhewe dek kitab. Pernah Nabi ceramah di Madinah, menggebu-gebu ya. Isi pidatonya itu diantaranya ya banyak sebenarnya, tapi ya kaitannya dengan ini begini. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Gitu. In saluhat sulahal jasadu kullu. Kalau segumpal dagingnya bagus, maka akan bagus seluruhnya, lahir batinnya, omongane, sikapnya, tindak tanduknya, watak watuknya, bahkan wahingnya akan baik. Kalau segumpal dagingnya baik. Wa in fasadat, tetapi apabila segumpal dagingnya itu rusak, fa fasadal jasadu kullu, maka rusaklah semua jasadnya. Lahir batinnya rusak, tindak tanduknya rusak, watak watuknya rusak, bahkan wahingnya rusak. Gimana wahing rusak itu?
Wahing yang tidak baik itu gimana? Simbol. Wahing yang tidak nyandak, tidak nyambung dengan asma Allah. Itu wahing-wahing yang tidak baik. Tapi kalau di De Prima ini wahingnya Masya Allah, Alhamdulillah, nyambung dengan kalimat Alhamdulillah. Yang mendengarkan nyaut gimana? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Karena merasa didoain, dia balas dengan doa lagi. Gimana? Yahdikumullahu yuslih balakum. Ya. Semoga Allah memberikan kedamaian. Kan gitu. Jadi saling jawab, saling saut dalam doa. Itulah kelebihan Muslim itu ya. Wahing tok itu saling mendoakan. Sini wahing, Alhamdulillah, yarhamukallah. Ya. Terus yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Wa yuslih balakum, dan semoga Allah berikan kedamaian kepadamu. Dibalas lagi terakhir, ya sudahlah. Cok tawa-tawa, engkau kena bersin lagi. Masya Allah. Itu saut-sautan antara wahing. Itu baru wahingnya itu. Ini mengenai menjaga hati. Masya Allah ya. Hati itu harus dijaga. Dijaga betul. Terus dalam pidato Nabi itu, Allah ingatlah, kata Nabi ya, Allah ingatlah. Apa segumpal daging yang dimaksud itu? Wahiyal qalbu, hati. Makanya kita itu kalau pamit ya, di rumah dulu masih anak-anak, pamit mama, papa, ma berangkat ya, pa berangkat. Apa bilangnya beliau-beliau itu? Hati-hati nak. Padahal anaknya naik sepeda motor, yang ngegas ya tangan, yang ngerem ya kaki. Kok enggak tangan-tangan nak? Sikil-sikil nak? Kok enggak begitu? Tapi tetap hati-hati nak. Sampai anaknya married, punya suami, punya istri, pamit, berangkat dulu pak. Iya ya, hati-hati ya. Hati-hati. Kata istrinya, ma, papa berangkat dulu. Iya pak, hati-hati. Ada apa dengan hati? Kok selalu disuruh hati-hati? Lalu papanya nyetirnya pakai tangan, ngegas pakai kaki. Kok enggak kaki-kaki loh bang? Oh enggak begitu. Tetap isinya itu hati-hati Pak. Orang tua ke anak, hati-hati nak ya. Kak ono yang melihat mata, kok enggak pernah dibilang mata-mata nak, sikil-sikil nak, enggak ono. Tetap hati. Kenapa kira-kira? Ada apa dengan hati? Karena hati kita itu kalau baik, itu tadi bisa melihat dengan penglihatan Allah. Ketok mana yang haram, mana yang halal itu kelihatan. Paham ya? Halo? Si kecil. Kelihatan. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, itu kelihatan.
Karena di hati itu ada mata hati. Mata hati yang disebut dengan apa? Basirah. Paham ya? Kalau pandangan mata apa? Basir. Kalau pandangan mata hati, basirah. Nah, di dalam basirah ini jauh lebih tajam loh dari sekadar pandangan mata biasa. Karena kalau mata biasa bisa juga katarak, bisa kelilipan, cerepen, ya. Bisa nggak lihat. Tapi kalau mata hatinya, wah ini jauh pandangannya lebih tajam daripada pandangan mata biasa. Kata Nabi, ala wahyal qalbu. Ingatlah, daging yang dimaksud itu adalah hati. Maka setiap murid atau kita, murid itu artinya orang yang berkeinginan mendapatkan rahmah dan ridha Allah, ini wajib berupaya bagaimana caranya menjernihkan hati, sehingga lebih mudah cara dalam mencapai tingkatan yang tinggi di sisi Allah. Caranya bagaimana? Dengan cara menjaga makanan dari barang yang haram. Jangankan kok yang haram, jaga dari yang subhat. Jaga dari yang subhat. Subhat itu yang meragukan tadi itu. Dari barang yang belum jelas antara halal dan haramnya, itu subhat namanya. Dijaga. Jangan sampai terjebak dengan makanan yang subhat. Soalnya kalau kita suka makan yang subhat, yang belum jelas halal haramnya, ini bisa menjerumuskan dirinya ke jurang yang haram. Faman ittaqa subhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Loh ini. Siapa yang bermain-main dengan yang subhat, Allah subhat ae turung haram. Loh, hati-hati. Sebentar lagi dia terjerumus ke dalam yang haram. Ya, jadi jangan main-main dengan yang subhat, ya. Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la taqul haram, jangan kamu makan yang haram. Mengisi perut terlalu kenyang, jangan, berhentilah sebelum sebelum kenyang. Kan ada orang kadang-kadang makan sampai gak iso nafas, sampai gini, menang se nari ngono imbu. Kan ono wong model itu jat, walaupun yang dimakan haram, kalau sampai begitu itu nanti jatuh kepada yang haram. Bukan makanannya yang haram, cara dia makan kekenyangan itu loh berubah menjadi haram. Ya, makanya jangan sampai kita kekenyangan. Kita dalam buku-buku sunnah itu kan sudah diajari bagaimana makan Nabi pakai 3 jari. Ya, Nabi makan pakai 3 jari. Itu bukan tekstualnya harus juga ikut makan 3 jari. Percuma kalau 1 talam entek dengan 3 jari, padha wae karo gondrong. Maksudnya Nabi makan dengan 3 jari itu, ya, nggak usah kita praktekkan 3 jari juga. Wong yang dimakan soto kok
3 jari, rawon 3 jari, gimana? Tutui lah amber. Maksudnya Nabi makan 3 jari, makannya sedikit. Maksudnya, tidak apa-apa walaupun 3 pakai jari. Sedikit makannya, tidak terlalu banyak. Tidak sampai melukok-melukok, sampai muntah, kewarakan, jangan. Itu berubah menjadi haram nanti. Berubah menjadi haram. Ya, hati-hati. La tudraku kullu, la yudraku kullu. Kalau kita itu ingin meniru Kanjeng Nabi nggak mampu, ya jangan ditinggal semuanya. Tidak kita bisa semuanya, jangan ditinggal semuanya. Apanya gitu loh yang ditiru itu. Tidak bisa niru makannya ya, ibadahnya. Nggak bisa ibadahnya, tidurnya. Niru Kanjeng Nabi. Pokoknya niru itu. Tidak mampu semuanya, ya sebagian. La yudraku kullu, la tudraku kullu. Kalau kita tidak bisa meniru semuanya, ya jangan meninggalkan semuanya. Ada sebagian bagaimana tidur Nabi. Ya napa tidurin Nabi? Tidurin Nabi itu dodoin menghadap ke kiblat ya. Tidurnya berbantal tangan. Miringnya ke Ka'bah. Menghadapnya itu ke Ka'bah. Berarti kalau kita ada di timurnya Ka'bah, Allah aja. Ulu daya. Apa ulu daya? Bahasa Indonesianya Allah aja. Ulu daya. Kepalanya di utara. Dadanya melihat menghadap ke kiblat. Itu namanya olodaja. Tidur olodaja. Bahasa Jermannya itu. Kalau di Indonesia kan uludaya. Kalau kita ada di sini nak. Aduh, baru belajar jalan ya. Nah, wis pinter jalan biasanya punya adik lagi. Biasanya. Ya. Kalau kita ada di Madinah, berarti kan kita di utaranya Ka'bah, ya. Berarti ulu Olobara. Olobara itu ulu barat. Kepalanya di barat. Kepalanya di barat. Dada kita menghadap ke selatan karena Ka'bahnya di sana. Kalau kita ada di hotel Darut Tauhid dulu, di baratnya Ka'bah itu, di baratnya Masjidil Haram, ada hotel namanya Hotel Darut Tauhid. Kalau kita nginep di sana, tidurnya ololao, hulu laut, kepalanya di selatan, menghadapnya dada menghadap ke timur karena Ka'bahnya ada di timur. Itu kalau kita di Hotel Darut Tauhid namanya. Dulu ada namanya Hotel Darut Tauhid. Niru Kanjeng Nabi. Bantalan ini. Bantalan apa? Tangan.
Jadi mengisi perut jangan terlalu kenyang. Sebab pikiranmu akan beku. Otak menjadi beku. Kalau beku biasanya turuan. Banyak makan, banyak minum itu biasanya ya, pikirannya menjadi beku, menjadi ngantuk. Kalau pikirannya beku, ya akhirnya tidak kreatif. Maka ilmu pengetahuan pun akan pergi dan dirimu akan merasa berat melakukan ibadah kepada Allah. Lek kewarakan itu biasanya qillatul ibadah, sedikit ibadahnya. Bagi kita yang mengisi perut terlalu kenyang, apalagi dengan barang yang haram, naudzubillah, yang subhat apalagi, yang barang yang subhat apalagi yang haram maksudnya, maka akan mendatangkan 7 akibat di halaman 52. Ya, di halaman 52 akibat dari makan yang kenyang. 1, menyebabkan hati menjadi qaswah, keras, merusak kecerdikan dan kreativitas akal pikiran. Yang ketiga, menghilangkan hafalan. Hafalannya oleh setengah juz hilang maneh. Kenapa? Kewarakan. Yang keempat, memberatkan badan. BB-nya naik terus sehingga abot ibadah kepada Allah SWT. Yang kelima, malas belajar. Yang keenam, syahwatnya melonjak. Wah, ini apalagi yang dipangan sate kambing entek 25 tusuk itu siap nusuk. Yang ketujuh, membantu perangkap tentara setan. Naudzubillah. Hadirin sekalian, ini perlu kalau bagi yang lemah syahwat itu ya perbanyak makannya ya, biar syahwatnya melonjak-lonjak. Lek ono musuhe, lek dhewean aja. Kalau ono musuhe makan 50 segemi, sangak 10, teket sekoni angak lu. Baik. Syekh Abu Ishaq Ibrahim Al-Madbuli ini berwasiat, wahdar min akli ghairil halal. Hindarilah olehmu makanan yang tidak halal, berarti haram. Fa inna akla ghairil halal yuqassil qalba. Sebab makanan yang haram itu bisa mengeraskan hati, wa yudlimuhu, dan juga menggelapkan hati, wa yahjubuhu an dukhuli hadratillahi ta'ala, dan juga menghalangi dalam bermakrifat kepada Allah, wa yukhliqu siyaba, dan juga merupakan pakaian atau akhlak. Menghindari makanan yang haram itu termasuk akhlak atau budi pekerti yang luhur. Itu wasiatnya. Terutama wayah jubuhu an dukhuli hadratillahi ta'ala, bisa menghalangi dalam bermakrifat kepada Allah. Wong itu lek kakian mangan, apalagi yang haram ya, naudzubillah ya.
itu biasanya ndak kenal-kenal Tuhannya. Wis diburui ya gak gelem. Naudzubillah. Kalau kakian yang dikonsumsi itu kakian yang haram, itu biasanya orangnya itu sedeng, ndablek, terus cengkal. Apa cengkal ini? Salah beceng ngeburu akal. Cengkal. Apalagi orang yang suka mengkonsumsi yang haram itu dadine dadi arek ndablek. Ya, lek sudah dewasa dadi arek, dadi wong sedeng. Ya, ngamukan, penuh setan. Ndak sayang belas sama istrinya, sama anaknya. Didik-didik main tangan. Ya Allah, mulutnya yang ngono, didik-didik nyuruh mulai ayo kon, mulai kono. Itu wong kakian mangan yang haram itu begitu ya. Ternyata dampaknya itu. Istrinya menulis status di story-nya. Aku bertahan hanya karena anak-anak. Bukan yang karena yang enak-enak. Jadi itu dampaknya kalau suami suka mengkonsumsi makanan yang haram, hilanglah rasa sayang pada keluarga itu. Naudzubillah. Naudzubillah. Makanya kula panjenengan itu berusaha wajib hukumnya mencari nafkah yang halal. Wajib hukumnya. Kenapa? Nanti kalau anak kita, istri kita selalu makan yang halal, yang enak, yang baik, barokah, itu biasanya keharmonisan keluarga itu semakin nampak. Karena tumbuh cinta dan kasih sayang. Ya, karena Allah itu luar biasa. Ini dampaknya sampai segitunya ya Allah. Luar biasa ya. Dampaknya itu sangat luar biasa. Maka seorang murid itu sekali lagi murid bukan murid anak SD enggak. Murid itu kula jenengan, itu murid. Orang yang berkeinginan memperoleh ridha Allah, kasih sayangnya Allah, itu murid. Tidak akan sampai pada tingkatan yang tinggi di sisi Allah apabila dia masih melakukan 3 perkara. Apa itu? Menggunakan dalil suatu perkara yang tidak dapat dijadikan dalil, tergesa-gesa di dalam bertarikat, menurut batas kesenangan nafsu, menuruti ya, kesenangan nafsunya, makan barang yang haram atau yang subhat. Ini ternyata dampaknya tidak baik. Dampaknya tidak baik. Dampaknya sangat luar biasa. Bahkan berdampak kepada keharmonisan keluarga. Ya Allah. Dan juga berdampak baik atau tidaknya dia di tengah-tengah masyarakat. Tidak pernah seraungan di masyarakat. Matanya merah, kakian mendelik. Banyak setannya. Tidak seraungan dengan masyarakat itu biasanya susah dijak kerja bakti. Wis diomok di woro-woro di RT. Besok kerja bakti subuh minggat wis. Subuh minggat. Ya Allah.
kerja baktinya malam, mangke nggih mantun isya. Kita kumpul di gardu. Asar minggat. Tidak baik, tidak baik. Tidak menunjukkan kebaikan di masyarakat. Sampai segitunya loh dampak makan yang haram itu ya. Di keluarganya juga hancur, di masyarakat juga hancur. Naudzubillah. Oleh karenanya berhati-hatilah dan kita menjadi wajib mencari rezeki yang halal. Demikian selanjutnya saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Silakan yang mau bertanya. Halo, suara saya bisa didengar? Ya, silakan. Ya, yang ngacung. Oh, kukur. Silakan. Ya, silakan. Yang singitan. Ya, silakan. Enggak. Jangan nyuruh orang, dirinya aja tanya. Ada? Halo. Silakan. Nggak hidup, tidur kabeh. Hai bangun. Capek nggih. Mulai isu jenengan nggih. Sami kula nggih mulai isu. Saya subuh sudah pengap-pengok Pak, ceramah. Subuh ini ceramah. Duhur kultum duhur. Silakan. Mari asar ngeriki, mangke maghrib manten malih di Masjid Baitur Rahman. Jalan Joyo Supo, Merjosari. Ada? Silakan. Halo. Mari Mas. Tadi ngacung. Oh enggak. Ada? Berarti tanda diam itu ada dua. Pertama, memang benar-benar sudah paham. Yang kedua, ngantuk, capek. Ya mudah-mudahan barokah lah ya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kacepot kula namira mun bade selopot anyon sapora sakek bengkong ge sarana sakalangkong saporana. Kesendirian tanpa kekasih. Sekian